Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah, pembelajaran 1 sampai 6 kelas 5 SD. Perhatikan pantun berikut. Kendaraan roda 4 melintas di Jalan Mangga. Kalau ingin badanmu sehat, rajin-rajin berolahraga. Dapatkah kamu menentukan makna pantun di atas? Makna pantun di atas yaitu imbauan supaya kita rajin berolahraga. Gangguan pada sistem peredaran darah manusia. Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh, yaitu mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Beberapa gangguan dan penyakit yang menyerang sistem peredaran darah manusia. 1. Anemia adalah penyakit kekurangan zat besi. 2. Leukemia adalah penyakit yang disebabkan karena produksi sel darah putih yang berlebihan. 3. Hemofilia adalah gangguan pada sistem pembekuan darah. 4. Hipertensi adalah penyakit disebabkan naiknya tekanan darah. 5. Hipotensi adalah penyakit penurunan tekanan darah. 6. Bambeyen adalah penyakit disebabkan pelebaran pembuluh darah pada anus. 7. Sklerosis adalah penyakit adanya kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah sehingga pembuluh darah mengeras. 8. Stroke adalah pecahnya pembuluh darah di otak. 9. Jantung koroner disebabkan penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. 10. Thalassemia disebabkan bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Keduanya memiliki fungsi berbeda-beda, namun membahas keduanya pembuluh darah itu saja tidaklah lengkap tanpa membahas tentang darah. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Pertama, darah. Fungsi darah adalah sebagai berikut. Darah sebagai alat pengangkut sari makanan dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap. Ketiganya, mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis. Keempatnya, mengedarkan getah bening. Kelima, menghindari tubuh dari infeksi atau membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah merah membeku. 6. Menjaga kestabilan suhu tubuh. 7. Mengatur keseimbangan asam dan basa. Kedua, pembuluh darah. Pada peredaran darah manusia terdapat 3 pembuluh darah. Pertama, pembuluh darah arteri berfungsi mengalirkan darah keluar dari jantung. Kedua, pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah menuju jantung. 3. Pembuluh kapiler untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil atau arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau penula. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. 3. Jantung. Jantung terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung terdiri atas beberapa bagian, yaitu perikardium, pembungkus jantung, miokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Jantung manusia terdiri 4 bagian, yaitu 2 serambi atau atrium dan 2 bilik atau ventricle. 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan. Pertama, faktor perilaku. Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit, misalnya jantung, hipertensi, stroke, obesitas, dan diabetes mellitus. Berikut ini perilaku dan gaya hidup sehat yang dapat dilakukan. Pertama, berolahraga secara rutin. Kedua, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur untuk mencegah penyakit seputar gigi dan mulut. 4. Mengkonsumsi buah dan sayur untuk menghindari gangguan pencernaan. 5. Menerapkan pola makan teratur supaya tidak terkena penyakit mah. 2. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh pada kesehatan manusia.
Lingkungan yang bersih berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sebaliknya, lingkungan kotor dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti gatal-gatal, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit pernapasan. 3. Faktor pelayanan kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan yang baik dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas yang mudah terjangkau dan dengan mutu pelayanan yang baik akan meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat. Ketersediaan fasilitas harus diikuti dengan keterampilan tenaga kesehatan yang merata, mencukupi, dan mempunyai kompetensi di bidangnya. 4. Faktor keturunan. Beberapa penyakit dapat dicegah dengan cara membersihkan lingkungan. Namun, ada juga penyakit yang tidak bisa kita hindari karena penyakit tersebut disebabkan faktor keturunan. Properti tari adalah segala kelengkapan atau peralatan yang digunakan untuk melakukan gerakan tari dalam penampilan atau peragaan karya-kari. Properti kari dapat terbuat dari kain, kayu, besi, plastik, tembaga, atau kulit. Properti ada juga bagian dari busana dan aksesoris seperti selendang, panah, dan keris. Siti dan teman-temannya menari. Mereka melakukan gerak tari dengan alat. Perhatikan gerakan mereka. Alat yang digunakan Siti untuk melakukan gerakan tari adalah busur panah. Supaya gerak tari yang diperagakan lebih indah, dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai. Pola lantai adalah jalur garis rantai yang dilewati penari, baik penari tunggal, penari pasangan, maupun penari kelompok. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, vertikal, diagonal, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Pola lantai vertikal. Pada pola vertikal, para penari berbaris membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Kedua, pola lantai horizontal. Pada pola horizontal, para penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Mereka berbaris menyamping kiri dan ke kanan. 3. Pola lantai diagonal. Pada pola lantai diagonal, pada penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. 4. Pola lantai melingkar. Pada pola lantai melingkar, para penari membentuk garis melingkar. Amati gerak-gerak tari dengan menggunakan properti berikut. Amatilah juga pola lantai pada kedua gerak. Pada pola lantai yang terbentuk, properti apa yang digunakan pada gerak 1 dan gerak 2? Pola lantai yang terbentuk pada gerak 1, properti yang digunakan yaitu sampur. Sampur yaitu selendang sempit dan panjang sebagai pelengkap saat menari. Pada gerak 2, properti yang digunakan yaitu busur panah. Pada gerak 1, pola lantai yang terbentuk berupa garis horizontal. Pada gerak 2, pola lantai yang terbentuk berupa garis diagonal dan garis horizontal. Kamu dapat menciptakan gerak-gerakan tarian mereka sendiri. Kamu dapat meniru gerak-gerakan hewan. Gerakan hewan terbang, berjalan, melompat-lompat, merayap, mengepak-ngepakkan sayap. Siapkan dahulu properti yang akan digunakan. Pikirkan pola lantai yang dapat digunakan. Ayo perhatikan contoh gerakan tari menirukan kupu-kupu berikut ini. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara.
Dayu, Edo, dan Lani sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancara Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk memperlancar peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi, hutan tidak gundul dan hasil reboisasi bisa beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya pohon yang ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya mereka diberikan pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat yang dibuat oleh Dayu. Laporan pengamatan pemilihan ketua RW. Nama Dayu, hasil pengamatan. Calon Ketua RW Bapak Herman Santosa, Bapak Yandi Hermawan, Bapak Bakri Widodo. Jumlah pemilih 365 orang. Tempat pemilihan balai warga. Hasil pemilihan Bapak Herman Santoso, jumlah pemilih 80. Bapak Yandi Hermawan 90. Bapak Bakri Widodo 195, jumlah pemilih 365. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bakri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati, selain itu masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. Tata cara pemilihan ketua RW diatur dalam beberapa peraturan daerah. Peraturan tersebut dapat berbeda di setiap daerah di Indonesia. Berikut penjelasan mengenai tata cara pemilihan ketua RW. Pertama adalah pembentukan panitia pemilihan ketua RW. Kepengurusan panitia ini harus disetujui oleh kepala desa setempat. Berikut merupakan tugas panitia pemilihan ketua RW. Menseleksi calon ketua RW, menetapkan calon ketua RW yang memenuhi persyaratan, menentukan daftar pemilih, menyusun tata tertib pemilihan ketua RW, menyelenggarakan pemilihan. Pendaftaran calon ketua RW kepada panitia dan penetapan calon ketua RW. Calon ketua RW harus mendaftarkan diri kepada panitia. Setelah pendaftaran selesai, panitia akan menyeleksi calon ketua RW dan menetapkan calon ketua RT yang akan maju dalam pemilihan. 3. Menyelenggarakan pemilihan ketua RW. Pemilihan ketua RW diselenggarakan oleh panitia. Pemilihan tersebut harus berdasarkan luber jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.
Ketua RW dipilih oleh warga masyarakat yang telah memenuhi syarat, telah 17 tahun, atau sudah menikah. 4. Pelantikan Ketua RW baru. Setelah pemilihan selesai dan memperoleh hasil, maka Ketua RW akan dilantik oleh Kepala Desa setempat. Pada masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan bersama dilakukan melalui musyawarah. Musyawarah tersebut bertujuan untuk mencapai mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat, misalnya sebagai berikut. Pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling, menentukan jadwal gotong royong. Dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya peran serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa kegiatan berikut: mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Peran serta masyarakat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga. Sekian dan terima kasih.